Ini adalah Plaza Kalibata. Plaza ini era 90-an, 2000-an awal itu sangat elit untuk kawasan Jakarta Selatan ketika sebelum ada Senayan City dan plaza-plaza yang lain. Plaza ini didirikan oleh salah satu tanda tangan prasastinya adalah Menteri Bustanil Arifin, menteri yang pada zaman Orde Baru. Plaza ini sekarang tutup hampir setahun akibat dari ganasnya COVID-19, pandemi COVID yang menyerang, yang meluluhlantakkan nyaris semua kehidupan. Salah satu korbannya adalah Plaza Kalibata. Plaza Kalibata beda dengan Kalibata Mall. Kalibata Mall itu berada di Kalibata City, komplek apartemen. Sementara Plaza Kalibata adalah plaza yang berbarengan dengan Blok M Mall, Blok M Plaza, berbarengan dengan Plaza atau Pasaraya Manggarai, dan ini terletak kurang lebih 500 meter dari komplek perumahan anggota DPR RI Kalibata, atau tepat di depan kantor Badan Intelijen Negara BIN. Di depannya ada Swiss Bell Hotel, korporasi asing yang berbasis di Swiss, yang membangun kondominium dan hotel-hotel nyaris di semua provinsi atau nyaris di semua ibu kota provinsi di Indonesia. Plaza Kalibata seperti umumnya mall, umumnya plaza, umumnya pusat belanja, dilengkapi dengan aneka macam outlet, aneka macam kebutuhan, mulai dari tempat nongkrong, kopi, tempat makan, KFC, bebek tower, The Kos, Stick, Respol, Solaria, dan aneka jenis makanan-makanan branded lain. Kemudian ada juga Optik Melawai, ada pusat fashion Matahari, dan juga ada pusat hiburan pada zamannya Bioskop 21 XX1, korporasi yang dikuasai oleh Sweet Dwi Katmono, pemilik Hollywood Plaza di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kenapa kok bisa luluh lantak seperti ini? Kenapa plaza yang sangat legendaris di kawasan Kalibata, di kawasan salah satu kawasan elit, karena Kalibata terkenal sebagai kawasan residensial, kawasan hunian untuk kelas menengah atas di Jakarta, kawasan yang sebanding dengan Tebet dan juga Blok M yang tidak jauh dari pusat kota, kira-kira hanya berjarak sekitar 7-10 kilometeran dari Sudirman Tamrin, dari pusat-pusat bisnis, dari pusat-pusat kekuasaan Jakarta, sekaligus jantungnya Republik ini. Kemudian kira-kira apa yang terjadi dengan para tenan atau para penyewa lahan, penyewa lapak di Kalibata ketika tidak ada pengunjung, ketika parkir kosong melompong, ketika gerai-gerai tutup berdebu, nah seperti ini. Kemudian mereka berpindah kemana? Ini yang harus dikaji lebih detail, dan ini bukan konsen saya, ini konsennya para pengambil kebijakan. Menteri Luhut kayaknya bisa menjawab ini semua. Dan kayaknya bukan hanya Plaza Kalibata yang tutup, tidak beroperasi, kemudian merumahkan karyawannya, menghentikan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani, dan tampaknya di tempat lain juga seperti ini. Tidak hanya Plaza Kalibata di Jakarta, ada banyak plaza-plaza lain, dan juga di kota-kota besar Bandung, Surabaya, Jogja, dan semacamnya, Semarang. Ini bukan saja tidak menerima pelanggan 25% atau 50%, tapi benar-benar tutup operasional. Sepi melompong, bangku-bangku ditumpuk, satpam yang beragam mirip polisi hanya mondar-mandir, parkir kosong. Biasanya parkir di sini 50.000, parkir valley, cepat, lama atau sebentar sama aja 50.000. Coba Anda bayangkan, sekedar naruh mobil kemudian parkirnya 50.000, kalau di kampung 50.000 itu bisa hidup untuk sehari, bahkan sisa. Nah, ini plaza ini yang menandatangani adalah Nyai Hajah Suhardani Bustanil Arifin. Ini telah
The New Look of ini telah direnovasi tahun 2013, berarti sekitar 8 tahun lalu. Coba bayangkan, direnovasi setelah ini didirikan sekitar 93, 20 tahun. 20 tahun direnovasi 2013. Kemudian sekarang dari renovasi itu usianya baru sekitar 8 tahun, kemudian tidak berpelanggan. Tidak ada pengunjung, tidak ada tenan-tenan yang buka. Dan lokasi ini, pusat-pusat elektronik, Matahari tutup, Hoka-Hoka Bento tutup, Pizza Hut tutup, Burger King tutup, KFC tutup, Bread Talk tutup. Luar biasa COVID ini, luar biasa pandemi ini meluluh lantakkan kehidupan. Ada tulisan sejumlah ATM Bank, ATM BCNI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM BRI. Ternyata sama aja, ATM-nya ada, tapi biliknya berdebu. Ketika dipencet mesinnya tidak keluar. Saya sebenarnya rencana mau ngambil ATM BCA di sini, tapi ternyata inilah semua atas kuasa Allah, dan Dia bukan hanya membolak-balikkan kolbi, ya muqallibul qulub, sabbit kolbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Sebenarnya yang dibolak-balik bukan hati, tapi juga kehidupan ini, yang dibolak-balik juga siang dan malam, yang dibolak-balik langit dan bumi. Tidak ada yang lebih kuasa selain yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa membolak-balik seperti itu kecuali yang maha bolak-balik. Dan itu adalah Tuhan Rabbil Izzati, Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan Rabbil Arsyil Azim. Demikian.